Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wa yuftiru, batalah puasa amidun, orang yang bersengaja, la nasin lissaumi, tidak batal puasa orang yang lupa akan puasa. Wa in katsura minhu, walaupun banyak terjadi darinya orang lupa. Nahwu jima'in, oleh seumpama jima', wa aklin, dan makan. Di sini ada perbedaan antara orang puasa dan sholat. Sholat batal jika banyak makan dalam keadaan lupa, dan sholat tidak batal makan karena lupa dan sedikit. Tapi kalau puasa tidak batal karena lupa walaupun makan banyak. Perbedaannya kata ulama, karena dalam sholat ada gerakan-kegerakan yang cepat mengingatkan kita sedang sholat. Kan nggak lama-lama berdiri. Walaupun dia lupa dia sedang sholat ketika berdiri, dengan gerakan ruku dia harusnya ingat sedang sholat. Maka tidak ada waktu untuk makan lebih banyak. Maka kalau dia mengunyah nasi yang lengket di giginya atau daging yang lengket di giginya karena lupa sedang sholat, tidak batal. Tapi kalau sempat dia makan 2 suap sedang sholat, pasti batal walaupun lupa. Tapi dalam puasa tidak. Lihat redaksinya, wa in katsura. Seseorang yang terlupa dia sedang puasa, maka tidak batal puasanya walaupun banyak dia melakukan seumpama jima' dan makan. Karena kondisi kita puasa itu tidak ada gerakan, tidak ada zikir, tidak ada bacaan yang mengingatkan kita sedang puasa mulai pada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apa yang mengingatkan kita puasa? Tidak ada. Maka wajar saja seorang itu lupa dalam waktu yang panjang. Sehingga kalau dia makan banyak, kemudian dia jima' berkali-kali, maka puasanya tidak batal kalau lupa. Kita lihat di sisi ilmu nahwu, nasin, la huruf ataf, waw, fa, suma, au, am, imma, bal, la, dakin, hatta. La huruf ataf, nasin itu maktubnya ke'amidun. Nasin asal katanya nasiyun. Berat doma di atas tanwin dibuang. Salah. Buat berat doma di atas ya dibuang. Doma. Tetap tinggal tanwinnya. Jadilah dia nasin. Bertemu 2 huruf sakin yaitu ya dan nun. Maka dibuanglah huruf ya karena huruf ilah, jadilah dia nasin. Lalu disempurnakan dengan tanwin kembali, nasin. Jadi atafnya kepada amidun.
Kita ulang, batal puasa amidun orang yang bersengaja, la nasin lisaumi tidak batal puasa orang yang lupa akan puasa, walaupun banyak terjadi darinya oleh seumpama jima dan makan, yang alimun orang sengaja yang tahu, la jahilun tidak orang yang tidak tahu. Yang batal puasanya itu orang sengaja dalam waktu yang sama dia tahu itu hukumnya membatalkan puasa. Dia tahu itu tidak boleh dilakukan bagi orang yang puasa. Tidak batal puasa orang yang tidak tahu. Bi anna ma ta'atahu muftirun liqurbi islamih. Tidak tahu dengan bahwa sesungguhnya sesuatu yang ia lakukan akannya, ta'ata tafa'ala, itu wazannya, ta'ata tafa'ala ta'atoya, bi anna ma ta'atahu, itu fi'il madhi, dengan bahwa sesungguhnya sesuatu yang ia lakukan akannya, muftirun itu membatalkan puasa. Dia tidak tahu sesuatu yang ia lakukan akannya itu membatalkan puasa. Kenapa dia tidak tahu? Lam ta'lil liqurbi islami, karena baru masanya Islamnya. Karena baru masa Islamnya. Qurbi dekat, maksudnya baru masa Islamnya. Atau nas'ihi tumbuh besarnya seseorang, mulai dari dilahirkan sampai kepada batita, balita, anak-anak, remaja, dan usia dewasa bahkan tua. Itu makna nasyihi, tumbuh besarnya seseorang bibadiyatin ba'idatin amma ya'rifu dhalik, di pelosok, di daerah terpencil yang jauh dari orang-orang yang mengetahui hal tersebut. Dari orang-orang yang mengetahui hal tersebut, mukhtarun, naat kepada amidun, batal puasa orang yang sengaja, yang tahu, yang mukhtar. Mukhtar itu bukan isim maf'ul tapi isim fa'il, yang berbuat dasar keinginannya sendiri. Mukhtar yang berbuat dengan keinginannya sendiri. La mukrahin, tidak batal puasa orang yang dipaksa. Tidak batal puasa orang yang dipaksa. Lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladdudun, yang tidak hasil darinya seseorang tujuan, tidak juga fikir, tidak juga menikmati. Dengan sebab apa batal puasanya? Bi jima'in, dengan sebab jima'. Siapa yang batal puasanya sebab jima'? Orang yang sengaja jima', tahu jima' hukumnya haram, membatalkan puasa, dan dia jima' atas inisiatif sendiri. Siapa yang nggak batal puasanya yang jima'? Orang yang tidak sengaja karena dia lupa dia sedang puasa. Yang kedua, orang yang tidak tahu kalau jima' itu nggak boleh bagi orang puasa. Yang ketiga, orang yang dipaksa jima'. Apa syarat dipaksa jima'? Apa syaratnya? 3 juga. Tidak ada tujuan jima', tidak ada fikiran untuk jima', dan tidak menikmati jima'. Awalnya memang dia dipaksa, tapi dalam perjalanan dia pasrah, maka batal puasanya. Bayangkan antum dipaksa makan rendang,
Nggak mau. Saya puasa. Nih senapan di kepala. Kalau nggak makan saya tembak. Suapan pertama terpaksa. Suapan kedua masih terpaksa. Suapan ketujuh enak juga rendangnya. Batal puasanya itu. Itu makan. Kira dan jima. Hah? Batal nggak puasanya? Nggak batal kalau dipaksa. Syaratnya 3. Lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladzuzun. Ketika dia jima itu yang dia pikirkan umat. Ada di kesana. Nah, ketika dia jima itu dia seolah-olah sedang bekerja, nggak mikir itu. Dia sedang jima itu nggak kepikiran dia. Kan ada orang sedang berbuat nggak pikirannya nggak di situ? Ada nggak? Nggak tahu. Sampai truk itu, supir truk tabrak tiang listrik gara-gara pemikirannya nggak sedang nyetir. Dia nyetir seolah-olah di rumah hitung duit dia. Nggak tahu-taunya nabrak tiang listrik. Itu pikirannya nggak ada di situ. Kira-kira sedang jima, pikirannya di mana? Tidak sedang jima. Yang ketiga dia tidak menikmati. Wala taladzuz. Nah, itu susahnya di situ. Naam, bijimain wa illam yunzil. Walaupun dia tidak jadi inzal. Tidak keluar mani. Jima tidak keluar mani tetap batal puasa. Yang kedua, batal puasa orang yang sengaja, yang tahu berbuat dengan keinginan sendiri, yaitu dengan istimna. Istimna alif sinta itu mana tolak. Mana artinya mani. Berarti tolak mani. Dia cari mani. Nah, maksud cari mani dia mengeluarkan mani. Nah, walau biyadih, walaupun dengan tangannya sendiri. Au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya. Au bilamsin, atau dengan menyentuh. 5 bagi sesuatu la yang kudu lam suhu bila hail, yang bagi sesuatu yang tidak membatalkan wudu menyentuhnya sesuatu tanpa hail, tanpa alas. Saya ulang, au bilamsi, atau menyentuh. 5 bagi sesuatu yang kudu lam suhu, yang membatalkan wudu menyentuhnya sesuatu tanpa hail, tanpa alas. Jadi batal puasa seseorang kalau dia sengaja mengeluarkan maninya, baik dengan tangannya atau tangan istrinya, atau menyentuh sesuatu yang batal wudu kalau kita sentuh tanpa ada alas. Siapa yang batal wudu kita sentuh tanpa ada alas? Istri? Siapa lagi? Mahram? Siapa? Yang bukan mahram itu siapa? Ajnabi. Lawan mahram ajnabi. Menyentuh wanita ajnabi keluar maninya, maka batal puasanya. Dia atlet main bola, tetap saja puasa. Salut kita. Tapi selepas main bola datang peminatnya, penggemarnya, salaman dia satu-satu. Salaman pertama aman, kedua aman, ketiga terjadi gesekan, keempat tegangan, kelima. Pada kelima keluar maninya misalnya. Contoh saja, walaupun nggak ada di alam nyata.
Nah, maka pada saat itu batal puasanya. Nah, tidak dengan seumpama kublah atau domi limraatin, memeluk bagi wanita, bihail, dengan ada alas bersamanya. Dia cium istrinya balik kain, disuruh istrinya bernikah, tambah cadar, tambah selimut lagi, tambah karpet. Berapa alasnya itu? Ketika dia cium istrinya di balik karpet itu, keluar juga maninya. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Begitu juga dia sentuh, dia peluk wanita di dalam selimut atau pakai alas, maka keluar maninya, itu juga tidak membatalkan puasa. La biqublatin, tidak batal puasa dengan ciuman, wa dammil limraatin, dan memeluk bagi wanita, bihail, dengan pakai pembatas, pakai alas bersamanya. Wa in takarrara, walaupun berulang-ulang ia. Kita antum takarrara atau takarrarata? Takarrarata. Putih ya? Yang betul takarrarata. Kasih ta dan alif ujungnya. Wa in takarrarata, walaupun berulang-ulang kedua-duanya, ciuman dan memeluk. Kenapa takarrarata? Karena kembali domirnya kepada kublah dan domin. Kenapa ditulis takarrara? Karena di dalam matan cuma ada satu kan? Labi domin, meluk doang, cium kan tambahan sarah. Maka lupa mengingatnya. Kembalinya harus kedua-duanya. Wa in takarrarata, walaupun berulang-ulang keduanya, kublah dan domin limro'ah, bisahwatin, dengan syahwat. Au kanal hailu raqiqan, walaupun adalah pembatasnya itu tipis, bukan karpet, tapi hanya kain sutra, atau adalah hailnya itu tipis, titik. 6. Allah. Ini bicara fikih, dan yang disebut batal di sini adalah batal puasa. Di dalam puasa bukan hanya batal puasa, tapi ada bahasa batal pahala puasa. Ada lagi bahasa batal hikmah puasa. Kalau pahala dan hikmah dah pasti batal. Masa kamu puasa cium orang lain, cium isi orang lain, cium anak orang lain, walaupun di balik karpet. Itu nggak ada hikmah puasanya memang. Maka fikih itu bicara hukum halal haram, sah nggak sah, bukan masalah hikmahnya bagaimana, tindakan itu bagaimana, perilaku itu bagaimana, itu lain lagi babnya. Sampai nanti dalam suatu pembahasan dianjurkan bagi orang puasa, disunatkan bagi orang puasa untuk meninggalkan ghibah. Ghibah kan haram, kok sunat ditinggalkan bagi orang puasa. Meninggalkan ghibah dari sisi sudut pandang puasa, bukan meninggalkan ghibah dari sudut pandang ghibah. Meninggalkan ghibah dari sudut pandang ghibah hukumnya wajib, tapi dari sudut pandang puasa hukumnya sunnah. Nanti akan ketemu pembahasannya. Nah, di sini ketika seseorang memahami fikih tanpa mengenal fikih, maka dia akan merasa canggung mendengarkan hukum ini. Kok orang puasa dia ciuman, peluk istri orang lain? Puasa apaan itu? Ini bukan masalah puasa apaan itu, tapi kalau terjadi hal seperti itu lalu dia inzal, puasa aslinya, kewajiban puasanya batal atau tidak?
Maka jawabannya tidak batal. Naam. Walaupun pahalanya enggak ada. Falau damma imra'atan, maka jikalau memeluk ia seseorang akan wanita, au qabbalaha, atau mencium ia seseorang akannya wanita, bila mula masati badanin, dengan tidak bersentuhan badan, bila hailin bainahuma, dengan tanpa ada pembatas di antara keduanya, fa anzala, maka inzal ia seseorang, lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Dia peluk orang lain tapi enggak bersentuh badannya. Mana caranya? Peluk itu aja. Badan orang tu kecil, peluk gini, enggak sentuh. Tapi karena begitu lama dia menghayal dia, inzal misalnya, maka puasanya enggak batal. Atau ciuman. Coba antum pahami bagaimana ciuman tanpa ada bersentuhan kulit. Lihat bahasa kitabnya, kalau dia cium wanita tanpa bersentuhan badan. Ismail? Bila hailin bainahuma, enggak ada alas di antara keduanya. Bal bihailin, innalillah. Nah, itulah yang betul. Sampai pula pening kita mikirnya. Asbab ditambah alif itu. Kitab putih bila. Bal atau bila? Putih bal juga. Nah, dari tadi dibilangin ketika saya baca supaya kita enggak pening. Kalau gitu aman. Falau damma imra'atan, jikalau dia memeluk seorang wanita, au qabbalaha, atau dia mencium akannya wanita, bila mula masati badanin, dengan tidak bersentuhan badan, bal bihailin. Nah, itu yang betul. Akan tetapi dengan ada alas antara keduanya, fa anzala, lalu dia inzal, lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Lintifa'il mubasyarah, karena tidak ada bersentuhan kulit dengan kulit. Kal ihtilami, sama halnya dengan mimpi. Sama dengan mimpi. Wal inzalu bin nazarin wa fikrin. Maaf, kal ihtilami wal inzali bin nazarin wa fikrin, atau ke situ sama dengan mimpi, sama juga dengan keluar mani dengan memandang dan berfikir. Dia lihat piagam itu, lama diperhatikan, cantik kelihatan. Nah, dilihat lagi piagam tuh, keluar syahwat. Dia lihat lagi sampai keluar maninya. Enggak batal puasa. Dengan melihat. Juga fikir. Enggak tahu apa yang dia fikirkan. Mungkin dia sedang fikir amah. Bukan fikir umat, fikir amah. Maka tidak batal puasa. Kenapa? Lintifa'il mubasyarah, karena tidak ada sikap bersentuhan dengan kulit.
Walau lamasa mahraman, jikalau dia menyentuh mahramnya, salaman sama adik kandungnya sendiri, salaman sama ibunya, au sya'ra imra'atin, atau dia menyentuh rambut wanita, fa anzala, maka dia inzal. Apa yang dia makan itu? Lam yuftir, maka tidak batal puasanya, li'adamin naqdi bih, karena tidak ada batal wudu dengannya. Karena tidak ada batal wudu dengannya. Jadi syarat keluar mani, keluar mani yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan dua syarat. Satu, bersentuhan. Yang kedua, sentuhan itu membatalin wudu. Astagfirullah. Jika ada seseorang tidur memeluk bantal, dia peluk-peluk bantal atau boneka Barbie dia peluk. Barbie itu boneka apa? Iya betul. Kemudian keluar maninya dan memeluk boneka itu, batal enggak puasanya? Astagfirullah. Batal enggak? Kenapa? Kenapa, Rifki? Karena tidak bersentuhan dengan kulit. Yang kedua, karena menyentuh boneka tidak membatalkan wudu. 6. Wala yuftiru bi khuruji mazin, tidak batal puasa dengan keluar madhi. Madhi itu adalah cairan pengantar mani atau cairan yang keluar warna bening ketika seseorang setengah naik syahwat. Itu disebut dengan madhi. Khilaf bagi Imam Malik. Kalau Imam Malik, Malikiyah, khilaf bagi ulama Malikiyah. Kalau Malikiyah itu ulama mazhab Imam Malik. Kalau Malik baru Imam Malik. Lil Malikiyah, khilaf bagi ulama mazhab Maliki. Kata mereka, keluar mazi pun batal puasa. Kalau ini mazhab kita pakai berat sekali. Bagi siapa berat? Bagi orang-orang yang sering keluar mazi, seperti pernyataan Imam Ali radhiyallahu an, kuntu madzaan, aku adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Sering keluar mazi itu bukan sesuatu yang menyebabkan seseorang dipandang rendah. Kenapa? Karena misalnya dia kebelet buang air kecil, tapi ditahan keluar madinya misalnya. Kemudian saking menikmati makanan, juga syahwatnya dikit, keluar madinya. Itu bukan sesuatu yang dianggap perkara rendah. Jadi Imam Ali secara terus terang bilang kuntu madzaan. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa kalau dilakukan sengaja, tahu dan keinginan sendiri, yaitu istiqo'atin, bersengaja muntah. Ai istida'a qai'in, memancing-mancing muntah. Wa illam ya'ud, walaupun tidak kembali, minhu darinya muntah, syai'un oleh sedikit pun, li jaufih ke dalam perutnya, ke dalam mungkasan.
dengan bahwa muntah ia seseorang keadaan dia mungkasan. Kita antum apa tulisannya? Mungkisan. Apa mana mungkisan? Mutaqti'a ra'sahu, menundukkan kepalanya. Seperti berolahraga. Olahraga jalan pakai tangan, kaki ke atas. Olahraga apa namanya? Jalan pakai tangan, kaki ke atas. Nah, itu yang dia buat. Akhirnya keluar muntahnya. Itu batal puasanya. Taqayya'a, dia muntah mungkisan karena dia membalikkan kepalanya, kakinya ke atas. Itu mungkisan. Membalikkan badan, kepala ke bawah, kaki ke atas. Awal berlatih dulu di dinding. Pernah? Itu olahraga liar itu. Nggak ada diajarkan oleh guru olahraga di sekolah. Tapi anak-anak itu belajar sendiri dari film. Olahraga kalau belajar di film nggak ada masalah sebetulnya. Dia mulai latihan, cari dinding, balik badan. Lama-lama pisah dia. Nah, dia buat seperti itu di bulan Ramadan. Keluarlah muntah dia. Itu dianggap muntah dengan sengaja. Au ada bi ghairi ikhtiyari, atau kembali ia muntah dengan tanpa pilihannya seseorang. Bahwa muftirun, maka itu membatalkan li aini, bagi ainnya puasa. Itu membatalkan bagi ainnya puasa. Titik. Amma idza ghalabahu wa lam ya'ud minhu, adapun apabila mengalahkan ia muntah akannya seseorang, muntah yang memaksa dia untuk muntah, dia dah tahan, dia tidak pancing-pancing muntah karena demam mungkin, karena melakukan perjalanan jauh, akhirnya muntah mengalahkannya. Walam ya'ud minhu, dan tidak kembali darinya muntah. Au mirrikihil mutanajjisi bih, atau dari air liurnya seseorang yang sudah terkontaminasi najis dengannya muntah, oleh sedikit pun ke rongga perutnya. Oleh sedikit pun ke rongga perutnya. Ba'da wusulihi li haddidz zahir, setelah sampainya muntah ke batasan zahir. Batasan zahir itu adalah makhraj huruf ha. Au ada bi ghairi ikhtiyarih, atau kembali ia muntah dengan tanpa keinginannya seseorang, fala yuftiru bih, maka tidak batal ia puasa dengannya muntah tersebut. Terpaksa muntah. Okey, ada syaratnya lagi. Setelah dia terpaksa muntah, harus dia berkumur-kumur supaya sisa muntah enggak ketelan, atau air liur yang sudah bercampur muntah enggak ketelan. Itu baru enggak batal. Atau ketelan enggak sengaja, juga tidak batal. Tapi kalau ketelan sengaja, walaupun muntahnya tidak sengaja, tapi ketelan muntah itu sengaja, maka membatalkan puasa. Tapi kalau enggak sengaja, kembalinya muntah lagi ke dalam perut, fala yuftiru, maka tidak membatalkan puasa, karena ada hadis sahih dengan hal demikian. La biqal'i nakhamatin, tidak batal puasa dengan menarik dahak minal batin, dari perut.
musim hujan campur panas menyebabkan kepala sakit dan batuk berdahak. Akhirnya di bulan Ramadan dahak, atau dikeluarkan dahak dari perut. Itu contohnya, nggak ada dahak. Atau dari dimag, kepala, dari kepala. Ila zahir, ke batasan zahir, yaitu makhraj huruf ha. Fala yuftiru bihi, maka tidak batal ia puasa dengannya tindakan mengeluarkan dahak. In lafadhaha, jika dia meludahkan akannya dahak. Lain halnya kalau dia tarik dahaknya dari kepala, kemudian dia telan langsung ke bawah. Kenapa tidak batal puasa? Litakarraril hajati ilaih, karena berulang-ulang hajat kepadanya membuang dahak. Amma lawi betala'aha ma'al kudrati ala lafziha ba'da wusuliha lihaddil zahiri wa huwa makhrajul ha al-muhmala fayuftiru qat'an. Adapun jikalau sengaja, adapun jikalau menelan ia seseorang, ibtala'a ha, adapun jikalau menelan ia seorang akannya dahak beserta punya kemampuan untuk meludahkannya, ma'al kudrati ala lafziha, beserta punya kemampuan untuk meludahkannya. Kapan ditelan? Ba'da usuliha, setelah sampainya dahak ke batas zahir. Apa batasan zahir tersebut? Dan dianya adalah makhraj huruf ha yang tidak bertitik. Di mana makhrajnya Ahmad Dani? Makhraj huruf ha yang tidak bertitik di mana? Sini. Ternyata fikih juga bergantung kepada tajwid. Ujung kerongkongan, aqsal halki, tengah tenggorokan. Saya tengah. Di mana antum baca di tengah? Pangkal tenggorokan, hamzah, ha. Kemudian tengah tenggorokan, ain, ha. Ujung, agak balik. Wen, kho, ha. Berarti tengah tenggorokan. Tapi kalau udah sampai ke atas ini, udah bergemuruh suara dia mengimamin sholat, itu kalau ditelan batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Batal itu. Itu bukan makhraj ha lagi, dan makhraj kha. Batal sholat. Jadi tengah, di jakun itulah. Sampai di jakun dahaknya, kalau dia telan lagi nggak dibuang, batal sholatnya, batal puasanya. Payuftiru qat'an, maka batal ia puasa sepakat ulama. Walau dakhalat zubabatun jaufahu, jikalau masuk lalat ke rongga perutnya, ngango jadi tadi deh, masuk langoi jauh, terbang langsung ke tenggorokan. Aftara bi ikhrajiha, batal ia puasa dengan mengeluarkannya lalat mutlak.
Kagak masuk sini, lewat makhraj huruf ha, masuk, biarnya turun dia, jangan keluarin lagi. Batal puasa dia. Kenapa batal? Kenapa batal? Hah? Kenapa batal? Apa? Karena memancing muntah. Dia nggak muntah dia. Hah? Dahak? Dahak kenapa nggak batal? Karena di dalam. Nah, dicek, coba dicek. Kenapa dahak tidak batal alasannya tadi? Litakarruri hajati ilaiha. Karena berulang-ulang kebutuhan untuk mengeluarkan dahak. Siapa yang berulang-ulang kebutuhannya mengeluarkan langau dari perutnya? Nggak ada kan? Paling dia aja sehari itu yang kejadian. Mungkin dari timur sampai ke barat, utara sampai selatan, yang ketelan langau hijau, dia sendirian hari itu. Dan itu mungkin sekali pertama dalam hidupnya dan kali terakhir. Artinya li'adamit takarruri, itu alasannya kenapa batal. Nggak usah dikeluarin, tar aja dikeluarin lewat bawah. Nah, kita keluar sendiri juga dia. Itu sedekah minallah. Nah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia selalu buka mulut, enggak nutup. Jadi aftara bi ikhrajiha mutlaq li'adami takarruril hajati ilaih, karena tidak berulang-ulang hajat untuk mengeluarkan lalat, karena kejadian itu tidaklah sering. Wajazalahu indarahu baqauha ma'al qada. Boleh baginya seseorang, boleh ia mengeluarkan baginya seseorang jika membahayakan akannya seseorang oleh membiarkannya lalat, tapi wajib qada, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, boleh mengeluarkan lalat baginya seseorang jika membahayakan akannya oleh membiarkannya lalat, beserta wajib mengqadha puasa, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yuftiru bidukhuli ainin, batal ia puasa dengan masuknya ain, benda, wa in qallat, walaupun sedikit, ila kepada ma yusamma jaufan, sesuatu yang disebut rongga, sesuatu yang disebut rongga. Jaufa man marra, rongga orang yang telah lalu. Apa maksudnya orang telah lalu? Rongga orang yang telah lalu, siapa maksudnya? Hah? Orang pelanggan dahak. Al-amidu, al-alimu, al-mukhtaru, lihat di dalam. Nah, rongga orang yang telah lalu, rongga orang yang tahu hukumnya memasukkan ain itu batal, dan dia sengaja dan atas dasar keinginan sendiri. Batal puasa dengan masuknya ain, walaupun sedikit, ke sesuatu yang disebut rongga, artinya rongga orang yang telah lalu. Mana contohnya rongga? Batini udun, bagian dalam telinga. Mana dimasukkan bagian dalam telinga? Sesuatu yang tidak bisa lagi disentuh oleh telunjuk.
Kalau selagi masih bisa disentuh oleh telunjuk, itu bagian luar namanya. Coba lewat lagi situ. Itu bagian dalam. Kalau lihat telinga kawan, yang nampak itu bagian luar. Yang enggak nampak lagi itu bagian dalam. Kemudian ihlil. Apa ihlil? Makhraju baul, tempat keluarnya kencing. Tempat keluarnya kencing. Antum kencing begitu tadi? Nah, tempat keluarnya itu nama ihlil. Ada sejenis obat yang dimasukkan dalam situ, maka batal puasa. Salah satunya adalah cara menghancurkan batu karang. Dimasukkan dalam situ kawat atau kawat. Pokoknya satu yang akan menyalurkan sinar laser, baru tembak, sampai bergoyang ke sini. Letupan di situ di karang putih. Nah, baru tu buang air kecil keluar, dia pecah. Nah, pada saat itu batal puasa orang yang melakukan praktek memasukkan benda ke lubang kemaluan. Kemudian laban, tempat keluar air susu, itu nama ihlil juga. Apa yang bisa masuk ke situ? Rambut mungkin? Enggak tahu juga lah. Wallahu alam. Kita enggak punya kok. Walam yujawiz hasafah. Wa illam yujawizil hasafata. Walaupun dia tidak melewati batas hasafah. Apa Rizki hasafah? Batas tumbuh rambut. Ketika saya enggak bertanya, enggak bagus juga. Kalau bertanya, itu apalagi tanya hasafah. Ketika ditanya memang perlu juga ditanya. Safirullah, apa itu hasafah? Nggak tahu. Nggak ada bahasa safirullah untuk itu. Yang ada bahasa isyaratnya. Tahu hasafah? Tahu hasafah? Nggak ngerti? Hah? Ada belum? Rifki? Bahasa Arabnya gampang, ra'suz zakar. Kenapa mungkin bahasa isyarat gitu? Enggak paham juga Rifki dia tadi. Ra'suz zakar, kepala kemaluan, atau bahasa canggihnya helm. Nah, walaupun ketika dia masukkan sesuatu ke dalam ihlil, kita gunakan bahasa fikih lagi, itu perlu disyarah tadi. Kalau udah ngerti, kita nggak perlu tanya lagi hasafah. Udah ngerti? Nah, besok kan nggak tanya lagi. Jadi memasukkan sesuatu ke lubang ihlil walaupun tidak lewat hasafah atau tidak lewat hulmah. Hulmah itu apa? Hulmah ini berkaitan kepada makhrajul laban tadi. Nah, kalau hasafah itu hubungannya kepada memasukkan satu ke lubang zakar. Tapi kalau hulmah memasukkan satu ke lubang keluar susu walaupun tidak melewati hulmah. Hulmah itu maknanya puting. Puting tahu? Hulu
parang tuh. Kan parang ada hulunya, biar kuat kan ada dalamnya itu besi, runcing masukkan. Nah, itu namanya puting. Puting parang tapi kalau puting susu beda lagi. Nah, walaupun tidak lewat hulmah. Kemudian usulu, ataunya kemana itu? Usuli asmu al-mutanajjisa ila wara'i ma yazhar min farjiha inda julusiha ala qadamaiha. Berarti usulu mubtada. Wa usulu usbu'il mutanajjisa, sampainya jari jemari yang bernajis. Sampainya jari jemari yang bernajis ke bagian belakang, warai, ke bagian belakang, ma sesuatu, yazharu yang nampak, min farjiha dari farajnya wanita, inda julusiha ketika duduknya wanita, ala qadamaiha atas dua telapak kakinya, muftir, itu membatalkan wudu. Muftir membatalkan puasa, maaf, membatalkan puasa. Di sini banyak bahasa-bahasa isyarat. Pertama, duduk di atas dua telapak kaki. Apa maksudnya Ismail? Jongkok. Nah, ketika wanita jongkok, ini pembahasan khusus kepada janda, artinya wanita yang sudah menikah, wanita yang sudah tidak perawan. Nah, ketika dia duduk di atas dua telapak kakinya qadha hajat, maka ada bagian-bagian yang terbuka pada saat itu. Bagian yang terbuka pada saat itu. Kalau sampainya anak jari ke bagian itu, batal nggak puasa? Batal nggak? Batal nggak? Tidak batal. Batalnya kapan? Kalau sampai ke belakang itu lagi. Ini pembahasan fikih sama pembahasan haji nih. Ya, nggak tahu tempatnya mana caranya. Nah, pokoknya disitulah, udah ngerti. Wanita yang sudah hilang keperawanannya, dia duduk ketika qadha hajat, maka pada saat itu nampaklah bagian yang ketika berdiri nggak nampak. Ketika dia berdiri nggak nampak, ketika dia duduk nampak. Sampai anak jari ketika dia istinja misalnya, buang air kecil, lalu dia istinja ketika bulan Ramadan, maka kalau sampainya jari pada batas yang nampak itu nggak ada masalah. Tapi kalau sempat sampai kebaliknya, maka pada saat itu batallah puasanya. Wa kaza, begitu juga wusulu ba'dil unmulah ilal masyrabati, sampainya sebagian ruas jari ke masrobah. Masrobah itu artinya ambaian, ujung usus. Nah, ujung usus. Yang seharusnya ujung usus di dalam atau di luar? Di dalam. Tapi ketika dia ikut mudzakarah istinja 3 hari, ada yang mudzakarahnya yang sampai tidak sesuai dengan aturan. Maka kata dia, masukkan ke anus itu 1 ruas jari, dibersihkan. Itu mazhab siapa? Hah? Mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i tidak begitu. Mazhab Imam Syafi'i tidak wajib membersihkan ujung anus 1 ruas ke dalam, karena itu sudah bagian dari
batin. Nah, kalau hal itu dia praktekkan ketika istinja bersuci di siang hari Ramadan, maka batal puasanya. Ini bukan ambayan yang keluar nih. Kalau ambayan yang keluar itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dimasukkan kembali setelah keluar, ada ulama mengatakan batal. Tapi ada ulama mengatakan tidak batal. Karena kalau nggak dimasukkan, maka dia akan sakit sampai sore. Maka perlu dia masukkan. Nah, memasukkan ambayan yang terkeluar itu tidak batal puasa menurut sebagian ulama karena darurat. Ini pembahasannya bukan ambayan yang keluar, tapi pembahasan di sini adalah ketika orang istinja lalu dia bersihkan biar lebih bersih katanya, jadi dibersihkan satu ruas ke dalam anusnya, maka batallah puasa. Kenapa batal puasa? Dukhuli ainin jaufan, masuknya benda ke dalam sesuatu yang disebut dengan rongga. Oke, tadi udah berapa bahas rongga? Hah? Sudah berapa yang dibahas? Batini udhun, bagian dalam telinga. Ihlil, rongga yang ada di ujung tanduk. Kemudian lobang, rongga yang ada di puting. 4, rongga yang ada di faraj wanita, itu kan rongga juga. Kemudian anus. 5 pembahasan, masih belum cukup itu. Dan ada batasan-batasannya. Kalau rongga telinga sampai ke batas yang sampai telunjuk, itu enggak masalah. Lewat situ baru masalah. 6. Kaza atlaqahul qadi, demikian menyampaikan secara umum oleh Qadi Abu Husain atau Qadi Abu Thayyib. Wa qayyadahu, memberi kait akannya oleh Imam Subuki. Memberi kait akannya oleh Imam Subuki. Kalau Qadi menyampaikan secara umum, Imam Subuki memberi kait, memberikan kriteria, memberikan syarat. Bima, dengan sesuatu, idza wasala syai'um minha ilal mahal mujawwafi minha, apabila sampai sesuatu darinya ruas jari ke tempat yang berongga darinya anus, ke tempat yang berongga darinya anus, dengan sebalik awaliha, bagian awalnya anus, al-muntabik, yang berlipat-lipat, fa innahu la yusamma jaufan, sesungguhnya itu tidak disebut rongga. Pernah makan sop? Pernah pasti. Sop buntut? Nah, antum pernah lihat motong ayam? Kenapa bagian ekor terpotong disimpan orang? Yang potong tuh, tak, ekornya bagian belakang dipotong, disimpan. Itu apa itu bulu ekornya? Hah? Yang diambil sedikit bulat tentu. Buntut yang bulat tuh. Seperti apa bentuknya? Hah? Oke, nggak pernah motong ayam. Pernah lihat sapi berak? Nah, selesai dia berak, dia ngapain? Dia senyumin antum. Nah, bagian senyum itu kan keriting itu. Itu kalau itu dibersihkan ketika istinja, muntobik, berlapis, itu tidak batal puasa. Tapi kalau lewat ke dalam lagi bagian berongga, baru batal puasa. Ini penjelasan lengkap daripada Imam Subuki rahimallahu ta'ala. Wa ulhiqa bihi, dan disamakan hukum
dengannya awal anus yang berlipat, disamakan hukum dengannya awal anus yang berlipat, yaitu bagian awal dari ihlil, bagian awal daripada ihlil. Ihlil di sini maknanya adalah ujung lubang dari zakar yang nampak ketika menggerakkannya. Jadi kalau ketika seseorang misalnya masuk semut ke bagian ujungnya itu, kemudian ketika dia lihat masih nampak rongganya, maka pada saat itu dia ambil pakai penset, batal nggak puasa? Tidak batal. Kalau lihat pembahasan umum tadi di awal, batal puasa kan? Asal memasukkan sesuatu ke lubang makhrajil baul atau lubang zakar, itu udah batal. Itu pembahasan umum. Kemudian Imam Subuki membahas tentang anus. Dari pembahasan Imam Subuki itu bisa kita samakan hukum ke situ. Ini bukan Imam Subuki yang bahas, tapi dari pembahasan Imam Subuki itu bisa kita samakan hukum ihlil, lubang zakar. Jadi bukan memasukkan sesuatu ke lubang zakar otomatis batal, tidak. Ada batas batal, ada batas yang tidak batal. Mana batasan yang batal dan mana batasan yang tidak batal? Kalau kita lihat dari pembahasan kias itu, yang tidak batal adalah yang masih nampak ketika kita gerakkan. Paham Misan? Hah? Yang masih nampak ketika digerakkan. Dah? Mas Pak masih nampak ketika digerakkan? Pergi ke WC situ, antum cek. Nah, nampak nggak? Oh, nampak. Situlah. Bukan ketika buang air kecil lalu gerakkan biar habis, itu nampak, nggak ada yang nampak di situ. Ya nampaknya ketika antum lihat. Nah, kira-kira sampai nampak di mana? Selagi nampak ke situ antum masukkan, ada semut situ. Nah, nggak batal. Tapi kalau udah lewat lagi dari batasan yang tidak nampak, maka batal. Tapi kalau masih bagian depan yang nampak, bagian depan lubang gua masih belum ke dalam, tidak batal. Itu makna inda tahrikihi bal aula. Bahkan itu lebih aula untuk dikatakan batal. Berkata qala waladuhu, berkata anaknya Imam Subuki, dan perkataan qadhi, al-ihtiyatu an taghawwata bil laili. Ihtiyat, biar berhati-hati bahwa seseorang buang air besar di malam hari. Berkata anaknya Imam Subuki. Apa kata anak Imam Subuki? Nanti di belakang. Muraduhu, itu baru kata beliau. Nah, ini agak simpang siur sedikit. Qala waladuhu, berkata anaknya Imam Subuki. Kata anaknya adalah muraduhu. Perkataan anak Imam Subuki membahas tentang perkataan qadhi. Apa perkataan qadhi? Ihtiyatu ayyataghawwata bil lail. Ihtiyat adalah seseorang buang air besar di malam hari. Muraduhu, maksud dari perkataan qadhi itu adalah, itu perkataan siapa? Anak Imam Subuki. Maksud dari perkataan qadhi itu adalah anna iqa'ahu fihi khairun minhu fin nahar. Sesungguhnya melakukannya buang air besar pada malam hari itu lebih baik darinya buang air besar pada siang hari. Li'alla, supaya tidak yasila syai'un, sampai sesuatu, ila jaufi masrobati,
ke dalam rongga anusnya. La, bukan maksudnya annahu yu'maru bi ta'khirihi ilal lail. Sesungguhnya seseorang diperintahkan menundanya buang air besar sampai malam. Bukan itu maksud perkataan Imam Qadhi itu. Jadi kalau anda membaca perkataan Qadhi yang mengatakan secara hati-hatinya adalah orang puasa buang air besar malam. Jadi maksudnya adalah melakukan buang air besar malam lebih baik pada siang hari, supaya tidak sampai ketika istinja masuk jari ke dalam anus. Bukan maksudnya orang yang sudah kebelet siang nunggu malam, zuhur buang air besar dia. Kayaknya di pondok dikunci WC siang. Buka itu setelah buka baru buka WC. Kenapa? Kata Imam Qadhi begitu. Hati-hati buang air besar bagi orang puasa itu malam bukan siang. Jadi maksudnya anjurannya begitu. Bukan berarti diperintahkan kalau memang sudah tiba waktunya, tidaklah orang itu diperintahkan untuk buang air besar sampai malam. Alasannya, li'anna ahadan la yu'maru bimadarratin fi badani, karena sesungguhnya seseorang tidak diperintahkan dengan perkara yang merusak pada badannya. Karena sesungguhnya seseorang tidak diperintahkan bimadarrah dengan perkara yang merusak pada badannya. Jadi tidak ada aktivitas ibadah syariat yang berakhir dengan merusak badan sendiri. Titik. Ini baru kasus pembahasan tentang orang ambayan. Walau kharajat maq'adatu mabsur, jikalau keluarlah ujung usus orang ambayan, jikalau keluarlah ujung usus orang ambayan, lam yuftir, niscaya tidak batal ia puasa, bihaudiha, dengan masuknya kembali ujung tersebut. Wa kaza, begitu juga in a'adaha, jika ia memasukkannya, mengembalikannya ujung usus dengan jarinya. Kenapa tidak batal? Li'ittirorihi ilaih, karena tuntutannya seseorang kepadanya memasukkan. Kalaulah dia tidak masukkan, akan semakin parah ambayannya. Saya pernah dengar fatwa dari seorang imam masjid ketika ditanya oleh penderita ambayan, Pak Imam, saya ambayan nggak tahan lagi. Ambayan orang itu tingkat parah, nggak bisa lagi dimasukkan dengan jari, perlu pakai kapsul. Nah, ketika kapsul itu masukkan di situ, disedot dia, masuk dalam nih. Nah, pakai kapsul itu baru mujarab. Kalau saya masukkan kapsul itu di siang hari Ramadan, batal nggak puasa saya? Kata Pak Ustaz, itu nggak batal karena darurat. Mau kita bantah? Kita masih kecil, nggak didengar. Dia ada dewasa besar. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kalau dimasukkan pakai bantuan tangan nggak batal, tapi kalau dimasukkan pakai obat batal. Bukan karena ambayannya masuk, tapi karena obatnya masuk. Itu kan darurat. Orang sakit nggak bisa puasa, lalu dia makan, darurat nggak? Hah? Batal nggak puasanya? Tidak darurat makannya. Aneh juga dia berpandangan. Bukan berarti darurat itu nggak batalin. Darurat itu membatalin tapi nggak dosa. Sama yang tadi, orang yang ketelan lalat, kalau dia biarkan akan memberikan mudarat kepada dirinya. Boleh nggak dikeluarkan? Tapi ma'al qadha, berarti batal.
Jadi asal pemikirannya darurat nggak batal. Ini usul fikih yang salah, usul fikih yang salah. Salah memahami usul fikih. Asal nggak darurat nggak batal. Asal darurat belum tentu nggak batal. 6. Wa minhu yu'khazu, dari sana bisa dipahami sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, innahu, sesungguhnya, lawit tarra di khululil usbu' ilal batin lam yuftir, jikalau terpaksa ia seseorang untuk memasukkan anak jari ke bagian dalam, tidak batal puasanya. Jadi ada ambayan itu kalau sudah lama keluarnya, itu dimasukkan lagi, nggak bisa juga, didorong dengan jari nggak bisa juga, akhirnya terpaksa masuk jarinya sedikit, maka tidak batal puasa. Wa illa, jika tidak terpaksa, artinya nggak perlu dia memasukkan ujung ususnya itu pakai jari, nggak perlu sampai jarinya ke dalam, aftaral wusulul usbu' ilai, membatalkan puasa sampainya jari ke bagian dalam. Wallahu a'lam. Sesuatu yang kita bahas masih seputar sampainya sesuatu ke rongga. Maka dalam bahasan tadi kita diberitahukan mana rongga yang membatalkan, mana rongga yang tidak membatalkan. Pembahasan ke depan kan ada syarat tadi, sampainya ain. Sampainya ain. Bagaimana kalau yang sampai itu bukan ain? Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.